Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di siaran radio Pendidikan Merdeka FM. Hadir untuk melakukan perubahan. Siaran ini ditujukan bagi mahasiswa atau mahasiswi yang mengikuti mata kuliah profesi kependidikan yang akan disajikan dan dikembangkan oleh mahasiswa atau mahasiswi jurusan bimbingan dan konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Selamat pagi pendengar radio Pendidikan Merdeka FM. Pagi ini kita di sini hadir untuk berbagi ilmu dengan para pendengar sekalian tentang profesionalisme dan kompetensi guru. Dengan mengikuti program siaran radio ini diharapkan kamu dapat 1. Mampu menyebutkan profesionalisme dan kompetensi guru. 2. Mampu mengaplikasikan profesionalisme dan kompetensi guru. 3. Membantu calon guru dan para guru dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensinya sebagai tenaga pengajar. Baiklah pendengar yang masih setia di frekuensi ini, mari kita dengar penjelasan profesionalisme dan kompetensi guru dari penyaji kita, mahasiswa atau mahasiswi, jurusan bimbingan dan konseling dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Oke, baiklah. Profesionalisme dan kompetensi guru. Profesionalisme berasal dari kata dasar profesi yang berasal dari bahasa Latin yaitu professor, yang artinya deklarasi keyakinan seseorang sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan tata nilai yang dimilikinya. Profesionalisme dalam suatu pekerjaan atau jabatan menurut Dijonegoro ditentukan oleh 3 faktor penting, yaitu yang pertama, memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian atau spesialisasi. Terus yang kedua, memiliki kemampuan untuk memperbaiki kemampuan, keterampilan, dan keahlian khusus. Dan yang ketiga, memperoleh penghasilan yang memadai sesuai dengan pendidikannya dan keahliannya. Jadi, profesionalisme memiliki arti deklarasi keyakinan seseorang sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan tata nilai yang dimilikinya. Bukankah begitu? Ya, benar sekali. Lalu, bagaimana dengan kriteria sehingga dikatakan bahwa suatu pekerjaan dinyatakan profesional? Ya, baik. Merujuk pada pendapat Hall, suatu pekerjaan dinyatakan profesional apabila memenuhi kriteria berikut ini. 1. Memiliki landasan pengetahuan yang kuat. 2. Harus berdasarkan atas kompetensi individual. 3. Memiliki sistem seleksi dan sertifikasi. 4. Ada kerjasama dan kompetisi yang sehat dan transparan. Yang kelima, adanya kesadaran profesional yang tinggi. 6. Memiliki prinsip-prinsip kode etik. 7. Memiliki sistem sanksi profesi. 8. Adanya militansi individu. Dan yang terakhir, memiliki organisasi profesi. Wah, jadi seorang guru harus memenuhi ke-9 kriteria tersebut. Ya, tentunya. Bagaimana dengan kebijakan pemerintah kita dari Depdiknas tentang profesi guru itu sendiri? Oke, baiklah. Kita akan lanjutkan dengan kebijakan Depdiknas dalam pengembangan profesi guru atau pendidik, yakni Menteri menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat, sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mengamankan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Wah, pemerintah juga ternyata turut andil dalam bagian ini, dan bukan hanya itu, pemerintah daerah dan guru atau pendidik yang profesional juga ya kan? Ya, benar. Oke, baiklah para pendengar, jangan pindah gelombang dulu ya. Tetap di sini di Merdeka FM Radio Pendidikan, karena kami akan kembali dengan ilmu-ilmu yang lebih menarik lagi setelah yang berikut ini.
Nah, para pendengar, tadi kita sudah dengarkan penjelasan pengertian profesionalisme menurut para ahli, pengembangan profesi guru atau pendidik, dan kebijakan pemerintah yang juga turut andil dalam pengembangan profesi guru atau pendidik. Sekarang, kita lanjut dengan kompetensi guru dan apa saja syarat-syarat menguasai kompetensi guru tersebut. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Baiklah pendengar setia Radio Pendidikan Merdeka FM, radio kita bersama. Baru saja kita dengarkan lagu Sempurna dari Andra dan Backbone. Sekarang kita lanjut kembali dengan teman-teman kita mengenai kompetensi. Langsung saja Saudara Wendy Putra Marjado. Sekarang kita lanjutkan bagian kompetensi guru. Kompetensi merupakan pemilikan, penguasaan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Seorang calon guru harus menguasai kompetensi guru dan harus mengikuti pendidikan khusus profesi. Undang-undang guru dan dosen mencakup 4 kompetensi yang selanjutnya akan dikolaborasi menjadi beberapa subkompetensi. Yang pertama, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepemilikan terhadap A. Kepribadian yang mantap dan stabil. B. Kepribadian yang dewasa. C. Kepribadian yang arif. D. Kepribadian yang berwibawa. Dan E. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan. 2. Kompetensi pedagogik meliputi antara lain A. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip perkembangan kognitif, prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajaran awal peserta didik. B. Merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, menyusun rancangan pembelajaran. C. Melaksanakan pembelajaran, menata latar pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. D. Merancang dan melakukan evaluasi pembelajaran, melaksanakan asesmen, proses dan hasil belajar secara berkesinambungan, menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan hasil belajar. Dan yang terakhir, E. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Contoh, memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan potensi akademik dan non-akademik. 3. Kompetensi profesional antara lain A. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum, memahami struktur, konsep, metode, dan keilmuan yang menaunginya, memahami hubungan konsep antara mata pelajaran terkait menerapkan konsep keilmuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. B. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan, memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. 4. Kompetensi sosial berkenan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif, dan mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat. Dengan tujuan pengembangan standar kompetensi guru dan dosen adalah untuk menjamin mutu sehingga pelayanan pendidikan dapat ditingkatkan kualitasnya, sehingga mutu pendidikan dapat ditingkatkan. Selain itu, standar kompetensi guru dan dosen digunakan sebagai acuan untuk penyusunan kurikulum, pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, dan penilaian pendidikan guru dan dosen, baik untuk pendidikan pejabatan maupun pendidikan dalam jabatan. Standar kompetensi guru dan dosen juga berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guru dan dosen dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu tinggi. Jadi, seorang guru harus berkompetensi sebagai pendidik, yakni harus memiliki 4 komponen, yakni 1. Kompetensi kepribadian, 2. Kompetensi pedagogik, 3. Kompetensi profesional, dan 4. Kompetensi sosial. Bukankah demikian? Ya, benar sekali.
Baiklah pendengar, sudah cukup banyak yang dijelaskan oleh teman kita dari jurusan bimbingan dan konseling di Radio Pendidikan Merdeka FM tentang profesionalisme dan kompetensi guru, dan penyaji saya ucapkan terima kasih banyak buat ilmu yang telah dibagi-bagi pada kita semua ya, dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sekian dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari diri kami sendiri. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya Aditya Salma Wardani sebagai narator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.